Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Lutfianti dari kelas 4A. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan hingga sampai saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan ceramah mengenai keutamaan menahan amarah dalam Al-Quran. Kemarahan merupakan salah satu bentuk emosi yang lekat dalam diri manusia. Sama dengan emosi lainnya, kemarahan harus diekspresikan dengan baik untuk menjaga kesehatan mental kita sebagai manusia. Ketidakmampuan dalam menahan amarah menjadi sebagian dari manusia. Namun, dalam beberapa kasus, kemarahan terus menjadi lebih besar, tanda masalah yang lebih dalam, yaitu depresi. Sebagai manusia, begitu banyak hal yang membuat kita marah, seperti kita merasa diserang, ditipu atau dibohongi, frustasi atau diperlakukan tidak adil. Sudah menjadi naluri manusia untuk berada dalam situasi yang aman. Begitupun juga tentang kemarahan. Marah terjadi sebagai respon pertahanan diri kita dari situasi yang kita anggap tidak aman atau berbahaya. Sehingga dengan marah kita akan merasa lebih aman. Namun, itu semua tidak berarti menjadikan kemarahan kita sebagai alasan untuk berbuat hal-hal kekerasan atau kericuhan. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah dengan marah. Dengan cara ini, setan bisa dengan sangat mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat kekafiran, mengunggah takdir, ngomong jorok, mencaci habis, bahkan sampai kalimat cerai yang membubarkan rumah tangganya. Karena marah pula, manusia bisa merusak semua yang ada di sekitarnya, dan bisa banting piring, lempar gelas, bahkan pukul-pukulan kanan kiri, bahkan sampai tindakan pembunuhan. Di saat itulah misi setan untuk merusak manusia tercapai. Tentu saja permasalahannya tidak selesai sampai di sini. Masih ada yang namanya balas dendam dari pihak yang dimarahi. Anda bisa bayangkan betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan karena marah. Menyadari hal ini, Islam sangat menekankan kepada umat manusia untuk berhati-hati ketika emosi. Banyak motivasi yang diberikan Rasulullah SAW agar manusia tidak mudah terpancing emosi. Rasulullah bersabda, "Janganlah marah, maka bagimu surga." Agar tidak terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar, ada beberapa cara mengendalikan emosi yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu segera memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dengan membaca ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena sumber marah adalah setan, sehingga godaan bisa diredam dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu, beliau menceritakan suatu hari saya duduk bersama Nabi SAW. Ketika itu ada dua orang yang saling memaki. Salah satunya telah marah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, saya mengetahui ada satu kalimat jika dibacakan oleh orang ini, maka amarahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awuz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka amarahnya akan hilang." Cara yang kedua yaitu diam dan menjaga lisan. Bawaan orang marah adalah berbicara tidak aturan, sehingga bisa jadi dia bicara sesuatu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dia merupakan cara mujarab untuk menghindari timbulnya dosa yang lebih besar. Di saat kesadaran yang berkurang, di saat nurani kita tertutup nafsu, jaga lisan baik-baik, jangan sampai lidah tak bertulang ini
menjerumuskan Anda ke dalam neraka yang sangat besar. Cara yang ketiga yaitu mengambil posisi rendah. Kecenderungan orang marah adalah ingin selalu lebih tinggi. Semakin dituruti, dia semakin ingin lebih tinggi. Dengan posisi lebih tinggi, dia bisa melampiaskan amarahnya sepuasnya. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan saran sebaliknya agar marah ini diredam dengan mengambil posisi yang lebih rendah dan lebih rendah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menasihatkan, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Cara yang keempat yaitu ingatlah hadis ini ketika marah. Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Subhanallah, siapa yang tidak bangga ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan semua makhluk pada hari kiamat untuk menerima balasan yang besar. Semua manusia dan jin menyaksikan orang ini maju di hadapan mereka untuk menerima pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang hanya sebatas menahan emosi dan tidak melampiaskan marahnya. Bisa kita bayangkan betapa besar pahalanya ketika yang dia lakukan tidak hanya menahan emosi, tapi juga memaafkan kesalahan orang tersebut dan bahwa membalasnya dengan kebaikan. Satu lagi, hadis yang bisa Anda ingat ketika marah, agar bisa meredakan emosi Anda. Dari Ibnu Umar, siapa yang menahan emosinya, maka Allah akan tutupi kekurangannya. Siapa yang menahan marah, padahal jika dia mau, dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam Qada al-Hawaij dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Tetapi yang sulit bukan hanya itu. Ada satu keadaan yang jauh lebih sulit untuk disuasanakan sebelum itu, yaitu mengkondisikan diri kita ketika marah untuk mengingat balasan besar dalam hadis di atas. Umumnya orang yang emosi lupa segalanya, sehingga kecil peluang untuk bisa mengingat balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagi orang yang menahan emosi. Yang penting, Anda jangan berputus asa karena semua bisa dilatih. Belajarlah untuk mengingat peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikuti serta laksanakan. Bisa juga Anda meminta bantuan orang di sekitar Anda, yaitu suami atau istri Anda, atau anak Anda, pegawai, dan orang-orang di sekitar Anda, agar mereka segera mengingatkan Anda dengan janji-janji di atas ketika Anda sedang marah. Cara yang terakhir untuk mengendalikan emosi yaitu segera berwudu atau mandi. Marah dari setan, dan setan terbuat dari api. Padamkan dengan air yang dingin. Dari Urwa As-Sadi radhiyallahu anhu yang mengatakan, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya kalian berwudu atau mandi. Beberapa pakar menganjurkan untuk berwudu tanpa diniatkan sebagai sunnah,
Terapi ini dilakukan hanya dalam rangka meredakan panasnya emosi dan marah. Dr. Muhammad Najati mengatakan bahwa air yang dingin bisa menurunkan daerah bergejolak yang muncul ketika emosi. Sebagaimana ini bisa digunakan untuk menurunkan tensi darah tinggi. Karena itulah di masa silam, terapi mandi digunakan untuk terapi psikologi. Sekian dari ceramah yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak perkataan yang salah atau banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.